Cara bisa kaya jika posisimu jalur karyawan. Kamu sekarang karyawan, dan mungkin pernah mikir begini. Kalau terus jadi karyawan, emang bisa kaya? Gaji segini, cicilan segitu. Sisa apa? Kalau kamu pernah ngomong kayak gitu, video ini buat kamu. Karena faktanya, banyak orang yang tembus ratusan juta, bahkan miliaran, bukan karena lahir tajir, tapi karena mereka pintar memanfaatkan jalur karyawan sebagai mesin uang stabil, lalu uangnya dipakai buat bangun aset. Kalau kamu pengen tahu polanya, klik like dulu sekarang, subscribe biar nggak ketinggalan seri keuangan dan karir kayak gini, dan tulis di komentar. Posisiku sekarang, karyawan, gaji kira-kira juta. Kita mulai. 1. Mindset. Karyawan bukan kelas 2. Banyak orang kalah duluan di kepala. Yang bisa kaya itu cuma pengusaha. Gaji mah segini-segini aja. Begitu kamu percaya itu, otakmu berhenti cari cara dan cuma sibuk mengeluh. Padahal karyawan bisa kaya kalau kerja dipakai buat naik skill dan nilai diri, gaji dipakai buat bangun aset, bukan cuma bayar gaya hidup. Mulai sekarang, ganti kalimat dari cuma karyawan. Jadi, aku karyawan dan aku lagi bangun mesin aset. 2. Rumus besar. Kaya sama dengan penghasilan naik dari waktu ke waktu. Ada selisih yang kamu simpan dan kembangkan. Kalau penghasilan naik, tapi tiap naik gaji, pengeluaran ikut naik, kamu muter di tempat. Kalau kamu hemat, tapi gaji benar-benar minim dan tidak pernah naik, prosesnya akan sangat lambat. Jadi, kita main di 2 jalur sekaligus. Jalur A, naikin karir dan gaji sebagai karyawan. Jalur B, atur uang dan aset. 3. Jalur A, naikin nilai dirimu sebagai karyawan. Ini bukan sekedar kerja yang rajin. 3.1. Tahu dulu, kamu dibayar karena apa? Perusahaan bayar kamu bukan karena kamu paling lama pulang, kamu paling kalem, tapi karena kamu menghasilkan uang, menghemat uang, atau menyelesaikan masalah penting. Tanya ke diri sendiri, aku itu menyumbang apa ke perusahaan? Kalau aku nggak ada, apa yang berantakan? Kalau kamu nggak bisa jawab, itu tanda kamu cuma numpang absen. 3.2. Kejar skill yang dibayar mahal. Nggak semua skill dibayar sama. Ada skill yang mahal. Misalnya, skill teknis, IT, data, desain, keuangan, dan lain-lain. Skill komunikasi, presentasi, nego, handle klien. Skill manajerial, ngatur tim, ngatur proyek, memperbaiki sistem. Caranya, lihat lowongan untuk posisi 1-2 level di atasmu. Catat skill dan tools yang sering disebut. Pilih 2-3 skill buat kamu kejar 6-12 bulan ke depan. Belajarnya bisa dari YouTube, buku, kursus murah, atau minta dilibatkan di proyek internal. 3.3. Main game naik value bukan cuma naik jabatan. Fokus ke proyek yang kelihatan dampaknya, nyambung ke omzet, efisiensi, atau kepuasan pelanggan. Dokumentasikan, sebelum, sesudah. Angka yang berubah, testimoni atasan atau klien. Ini senjatamu saat minta naik gaji atau pindah kantor dengan tawaran lebih tinggi. Kalau kamu merasa sudah ngasih value tapi gaji mandek tahunan, mungkin bukan kamu yang salah kapal, tapi memang kapalnya nggak mau jalan. 4. Jalur B. Dari gaji numpang lewat ke gaji jadi mesin aset. Sekarang kita bahas yang paling sering bocor. Cara kamu pakai gaji. 4.1. Bagi gaji ke 3 ember. Hidup, aman, tumbuh. Begitu gajian, jangan lihat nanti. Bagi ke 3 fungsi. Hidup, makan, transport, tempat tinggal, tagihan wajib. Aman, dana darurat, asuransi yang masuk akal, cicilan sehat. Tumbuh, investasi, tabungan jangka panjang, modal kecil, belajar skill. Kaya dari jalur karyawan wajib punya ember tumbuh, walaupun kecil di awal. 4.2. Tentukan persen nempel. Bikin aturan pribadi.
Minimal 10% gaji harus nempel. Kalau gaji naik, persennya naik pelan-pelan ke 20 hingga 30%. Nempel artinya bukan di rekening yang sama buat jajan, tapi pindah ke tempat khusus, tabungan atau investasi yang gak kamu otak-atik sembarangan. 4.3. Hindari jebakan klasik karyawan. Beberapa jebakan, nongkrong tiap pulang kantor biar healing, cicilan HP, motor, sepatu demi gengsi, dan ikut investasi teman yang gak kamu mengerti. Ingat kalimat ini, kalau kamu nggak paham duit itu diputer di mana, bukan investasi. Itu spekulasi yang kebetulan numpang lewat di grup WA. 4.4. Bonus atau THR sama dengan akselerator aset. Setidaknya, 50% bonus atau THR masuk ember tumbuh. 50% boleh buat nikmatin hidup dan kebutuhan lain. Jangan kebalik. Kalau 100% habis buat lebaran dan gadget, tahun depan kamu ulang dari nol. 5. Sampingan. Karyawan boleh punya mesin kecil lain. Kamu tetap karyawan, tapi boleh punya jasa sesuai skill, desain, nulis, ngajar, edit video, produk digital, template, e-book, kelas singkat. Usaha kecil yang dibantu keluarga atau partner. Kamu bagian strategi dan marketing. Syaratnya, nggak bentrok dengan jam kerja resmi. Nggak pakai fasilitas kantor sembarangan. Penghasilan tambahan utamanya masuk ember tumbuh. Target awal bukan langsung kaya, tapi nambah 10 hingga 30% penghasilan yang fokus buat aset. 6. Blueprint 5 tahun karyawan yang mau kaya. Gambarannya, tahun 1 hingga 2, mulai catat keuangan, mulai disiplin nempel 10%, belajar 1-2 skill yang bikin kamu naik level. Coba sampingan kecil yang legal dan sehat. Tahun 3 hingga 5, mulai naik gaji atau jabatan atau pindah kantor dengan offer lebih besar. Naikkan nempel ke 20-30%. Aset mulai terasa, tabungan atau investasi bertambah. Sampingan makin rapi, mungkin bisa disistemkan. Di sini, kaya mulai kerasa. Kamu nggak panik tanggal tua. Kalau kehilangan kerja, kamu punya bantalan. Kamu punya pilihan. Bukan cuma kewajiban. Kalau kamu sampai di bagian ini, artinya kamu nggak cuma mau kerja, tapi kamu mau naik kelas dari karyawan yang cuma gajian, jadi karyawan yang bangun aset. Sekarang, tulis di komentar. Posisi, karyawan, gaji kira-kira juta, targetku 5 tahun ke depan, titik-titik. Biar saya bisa baca pola kalian dan bikin video lanjutan yang lebih spesifik. Versi gaji di bawah 5 juta, atau versi gaji 5-15 juta, atau versi yang sudah manajer tapi masih bocor keuangan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke minimal 1 teman kantormu yang tiap bulan bilang, gajiku nggak cukup, tapi nggak pernah benar-benar cek kemana perginya.